Halo para penggemar serial India Balika Fadu dimanapun Anda berada. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat ya. Di awal adegan pada saat itu ketika acara syukuran kehamilan bayi Gangga pun telah selesai. Kemudian Jagdish dan Kalyani dan bersama yang lainnya ingin membawa Gangga kembali ke kamarnya. Lalu setelah itu nenek Kalyani berkata, "Jagdish panggil makan, ia akan membantumu membawa Gangga ke dalam ruangan." Lalu Gangga pun menyetujui dengan Kalyani karena dia akan dibawa masuk ke dalam kamarnya. Lalu pada saat itu Sanchi pun berdiri. Lalu Sanchi berkata, "Tidak perlu untuk memanggil paman makan. Aku akan membantu, setidaknya aku sudah terlatih." Mendengar perkataan Sanchi, semua orang pun tegang, tapi nenek memungkinkan Sanchi agar dia dapat membantu. Lalu Sanchi dengan senyum jahat mendekati tandu Gangga. Lalu selanjutnya bersama dengan Jagdish dan perawat yang membawanya ke kamarnya. Lalu perawat itu mengatakan, "Dokter, apakah kau bisa pergi ke rumah untuk beberapa saat? Ibu mertuaku tidak merasa sehat. Setelah memasak makanan di rumahku, aku akan datang kembali." Lalu Jagdish menjawab perawat itu, "Baiklah, dan jika kau tidak bisa datang kembali di malam hari, beritahu aku. Aku akan menelpon perawat lain." Selanjutnya perawat itu mengatakan, "Itu tidak diperlukan, aku akan datang kembali 2 jam." Lalu Jagdish menyetujui apa yang dikatakan oleh perawat itu. Kemudian perawat itu pun pergi dari tempat itu. Sebelum kita mulai cerita selanjutnya, saya mohon keikhlasannya untuk menekan tombol subscribe notifikasinya ya, agar Anda tidak tertinggal cerita-cerita baru dari channel kami. Lalu Gangga mengatakan, "Pak dokter, kau juga bisa pergi dan beristirahat. Aku tidak perlu sesuatu sekarang." "Baiklah, aku akan datang kepadamu nanti," kata Jagdish. Selanjutnya Jagdish pun pergi dari kamar Gangga. Lalu pada saat itu Sanchi dan Gangga pun berdua di kamar. Lalu Gangga mengatakan, "Pak dokter dan semua orang di keluarga selalu khawatir tentangku. Mereka mengurusku begitu banyak sampai mereka lupa untuk mengurus diri mereka sendiri." Lalu pada saat ketika Gangga sedang berbicara kepadanya, Sanchi pun menjawabnya, "Mereka pasti khawatir untukmu dalam kondisi ini, karena apapun dapat terjadi padamu dalam kondisi ini, mereka khawatir untukmu." Jadi beberapa bulan pun berlalu dengan baik. "Aku percaya pada Dewi, aku beruntung memiliki sebuah keluarga." Lalu pada saat itu juga seorang Sanchi pun menjawabnya, "Tentu saja kau begitu beruntung, tapi aku menghargai kerja kerasmu mendapatkan keluarga ini lebih dari keberuntunganmu." Selanjutnya mendengar perkataan Sanchi, Gangga pun merasa bingung kenapa ia berbicara seperti itu. Lalu Sanchi berbicara, "Aku sangat kagum kepadamu, kau benar-benar perencana yang hebat. Pertama, kau menjebak Ratan Singh dan membuatnya jatuh untukmu. Maka kau menikmati kemewahan di rumahnya, hamil dengan anaknya dan bahkan melahirkan anaknya, tapi kemudian kau meninggalkan dia karena matamu jatuh pada Jagdish. Kau sangat cerdik menjebak dia dan menikahi dia sekarang. Kau hamil dengan pak doktermu, kau tidak mempertimbangkanku. Aku benar-benar mengagumi kepandaianmu. Aku berpikir Kak Anandi harus menjadikanmu sebagai panutan untuknya. Cara belajar banyak trik untuk menetap pada keluarga darimu. Aku bodoh yang marah padamu. Seharusnya aku terus mengawasimu dan mungkin aku bisa belajar beberapa trik darimu dan akan dapat menjebak seseorang dan mungkin aku akan berada di tempatmu hari ini." Gangga yang merasa terkejut karena Sanchi berbicara sangat kasar kepadanya. Lalu sementara itu Sanchi pun tersenyum dan licik. Lalu Gangga pun berkata, "Bahkan sekarang pun kau salah menilaiku, sebaiknya kau pergi." Lalu Sanchi menjawabnya, "Kau mungkin khawatir dengan citramu, tapi jangan khawatir, tidak ada orang di sini, tidak ada yang akan tahu tentang dirimu yang sebenarnya." Lalu Gangga menjawabnya, "Cepat pergi dari sini Sanchi. Diam, aku akan memberi anak laki-laki ke Jagdish jika aku menikah dengannya. Dia adalah penipu. Saat Jagdish mengetahui perasaannya, maka dia menjadikanku korban ketiga. Tutup mulutmu, apapun yang hilang darimu adalah karena perbuatanmu sendiri. Karena racun yang terisi pada dirimu, kau tidak mencintai siapapun karena kau tidak pernah mengerti arti cinta." Gangga merasa tidak nyaman saat berbicara. Dia berbicara baik tentang keluarganya. Lalu dia merasa bingung dan merasa kesakitan karena Sanchi terus menjahati dirinya. Lalu Sanchi berkata, "Gangga yang sederhana bahkan tahu untuk marah.
"Apa kau perlu menunjukkan cermin padamu?" kata Gangga. Lalu Sanci menjawab, "Tidak ada yang tahu apakah bayimu akan hidup atau tidak, atau kau akan tetap hidup untuk melihatnya." Gangga pun menjawab, "Tidak akan ada yang bisa terjadi pada bayiku." Setelah itu Sanci pun mencoba untuk mengutuk Gangga, lalu dia berkata, "Kau tidak akan selamat. Keluarga Jagdish akan menikahkannya kembali dan apa yang akan terjadi pada bayimu jika istri baru Jagdish sepertiku?" Gangga menjadi gelisah dan kesakitan. Dia merasa terganggu oleh kata-kata Sanci. Lalu Sanci berkata, "Kita akan bertemu jika kamu tetap hidup." Lalu di sisi lainnya pada saat itu Ira, Menu, dan Anandi pun pamit pulang. Lalu Ira mengatakan, "Di mana Sanci?" Setelah mereka berbicara, lalu Sanci pun mendatangi mereka. "Aku sedang berbicara dengan Gangga," kata Sanci. "Kita akan pergi sekarang, Sanci." Sanci lalu menyapa nenek, lalu nenek memberkatinya. Lalu selanjutnya setelah keluarga Sekar pun pergi dari rumah Kalyani, setelah itu Gangga menelpon Jagdish untuk memberitahu bahwa dia sedang kesakitan. Lalu Gangga mengatakan, "Pak dokter, bayi kita." Lalu Jagdish pun terkejut, lalu dia menjawab, "Aku akan datang." Lalu Jagdish pun bergegas untuk menuju ke kamar Gangga. Dia merasa khawatir terhadap Gangga. Lalu saat dia berlari menuju ke kamar Gangga, Kalyani dan lainnya pun melihat Jagdish berlari. Lalu setelah itu mereka pun terkejut dan khawatir.